Pelanggaran HAM sih, setiap kejahatan itu adalah pelanggaran HAM. Tapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, massive killing, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini. Mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal perang kemerdekaan, kita 1960-an. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan kita tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Enggak. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997, 1998, 6. Peristiwa kerusuhan Mei 1998, 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 dan 1999, 8. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998, 1999. Ya, pertama, tidak sepantasnya pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang keliru tentang hak asasi manusia, apalagi dari pejabat yang salah satu urusannya adalah tentang legislasi hak asasi manusia. Pernyataan Menko Yusril tidak mencerminkan pemahaman undang-undang yang benar. Salah satunya tentang pengertian pelanggaran HAM yang berat, kita bisa baca di dalam ketentuan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, penjelasannya, dan pasal 7 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, pernyataan itu juga mengabaikan laporan-laporan resmi pencarian fakta tim gabungan pemerintah dan juga penyelidikan Pro Justisia Komnas HAM atas sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu, yang seluruhnya menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi, pelanggaran HAM yang berat itu tidak saja genosida, melainkan juga ada dalam bentuk kejahatan kemanusiaan menurut hukum nasional. Bahkan kalau menurut hukum internasional, selain kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, juga ada kejahatan perang dan kejahatan agresi. Khusus tragedi 1998, misalnya tragedi Mei, jelas hasil penyelidikan Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa tersebut tergolong ke dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Hukum Nasional. Ya, semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah. Karena kemarin itu tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya, apakah terkait dengan masalah genocide ataukah ethnic cleansing. Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan memang tidak terjadi pada tahun 1998. Saya cukup paham terhadap Undang-Undang Pengadilan HAM karena memang saya sendiri yang pada waktu itu mengajukan RUU Pengadilan HAM itu ke DPR dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kita sendiri. Dan tentu pemerintah akan mengkaji semua itu, termasuk juga apa-apa yang sudah diserahkan oleh tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu-waktu yang lalu, dan juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM.